Assalamualaikum. Permisi. Iya, dengan siapa? Permisi Pak. Apa betul alamatnya rumah ini ya? Novi. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya. Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya, Dinda. Tetaplah tersenyum, Dinda, tinggalkan segala duka lara dan hidup masih terbentang. Rumahnya yang mana ya? Aku tuh udah capek dari jalan dari tadi. Sedangkan perumahan ini tuh jauh dari angkutan umum. Aku aja jalan udah, ternyata pusing juga ya mencari rumah alamat. Ternyata susah ya mencari alamat rumah presiden direktur tempat suami aku kerja. Ya Allah, bantulah hamba-Mu ini ya Allah. Hamba sudah meninggalkan anak-anak hamba demi untuk bertemu dengan presiden direktur tempat suami saya bekerja. Kalau misalkan hari ini nggak ketemu, terus kapan lagi? Aku hanya mau punya waktu sekarang, karena anak-anak aku nggak mungkin ditinggal begitu saja. Ini aja aku titipkan sama ibuku yang lagi sakit-sakitan. Aku nggak mungkin juga ninggalin anak-anak aku dengan waktu yang lama. Mau tanya di sini juga, orang-orangnya juga nggak ada. Rata-rata mayoritas di sini orangnya kaya-kaya semua. Nggak mungkin juga ada yang keluar rumah. Kalaupun keluar rumah, pasti untuk bekerja. Apa sebenarnya ini ya? Bener. Perumahan ini, rumah ini, alamatnya juga sama. Semoga aja orangnya juga ada. Rumahnya besar banget. Gimana ya? Permisi. Assalamualaikum. Aduh. Permisi. Assalamualaikum. Apa suaraku kurang keras ya? Tapi kalau misalnya aku teriak-teriak, kan aku disangka ngapain. Ya udahlah, aku tunggu di sini aja dulu. Siapa tahu pembantunya atau siapa ada yang keluar. Tapi nggak mungkin, aku nggak boleh buang-buang waktu. Aku berusaha. Assalamualaikum. Permisi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa? Permisi Pak. Apa betul alamatnya rumah ini ya?
Novi, kamu tahu alamat aku dari mana? Sebenarnya aku mencari ini Presiden Direktur Ahmad Fajar. Itu aku. Ini kamu? Aku presiden direktur dari perusahaan Vano Entertainment. Keperluan kamu mencari aku apa? Apa kamu mau menuntut keadilan tentang masa lalu? Apa kamu mau menuntut tanggung jawab aku di masa lalu? Atau ada pekerjaan yang lain yang berhubungan dengan perusahaan atau kontraktor aku? Sebenarnya aku minta maaf untuk masa lalu kita yang juga nggak tahu kenapa kita juga bisa berpisah. Aku juga minta maaf sama kamu karena aku langsung pergi ke Taiwan pada waktu itu. Ya udah, lupakan masa lalu kita. Pak Fajar, aku minta tolong sama kamu. Minta tolong sama Bapak Fajar. Ini minta tolong apa? Suami saya kerja di PT Vano Entertainment. Terus? Sekarang suami saya juga jarang pulang dan suami saya berselingkuh dengan teman kantornya. Saya cuma ingin memastikan bahwa suami saya tetap bekerja di sini dan mendapatkan gaji. Karena bilangnya suami saya tuh nggak pernah mendapatkan gaji di PT Vano Entertainment karena gajinya masih. Novi, PT aku PT besar. Nggak mungkin aku tidak memberikan gaji terhadap karyawan aku. Dan nggak mungkin juga karyawan aku akan betah bekerja sama aku ketika dia tidak mendapati gaji. Yang jelas, slip gaji aku udah simpen semuanya. Gaji dari Vano Entertainment itu ditransfer tanpa dipanggil satu-satu. Kalau boleh tahu, atas nama Pak Cul gajinya berapa ya? Karena setiap bulannya dia cuma ngasih 500.000, itu pun gak cukup untuk anak aku sama Pak Cul yang satunya masih bayi. Fajar, aku minta tolong sama kamu. Bentar ya, maaf. aku cek gajinya. Pocul masih tergolong karyawan yang baru. Dia bekerja masih 2 bulanan. Dan gaji dia 4.500.000. Kamu nggak mau masuk? Nggak usah, di sini aja. Apa? 4.500.000. 4.500.000. Terus 4 jutanya kemana? Dia bilangnya cuma gajinya itu 600. 500-nya untuk... Di sini nggak ada. Tukang kebun aja. Di sini gajinya 1,5. Terus aku dengar-dengar di PT Vano Entertainment itu pulangnya selalu malam dan kadang sampai larut sampai pagi. Kita pulang jam 2, jam 3. Kalaupun terlebih dari itu, pihak perusahaan nggak bertanggung jawab entah kemana karyawan kita. Yang penting besok paginya pekerjaan tetap lancar. Dan aku juga nggak mungkin menanyakan semua hal pribadi tentang masalah semua karyawan aku. Aku juga nggak kenal sama Ucul. Pasti dia tahu sama aku, tahu nama aja. Aku aja masih belum tahu wajahnya seperti apa, karena aku presiden direkturnya. Direktur di perusahaan itu adalah Pak Sony. Jadi mau bagaimanapun, dia tetap bawaan Pak Sony. Aku cuma mengontrol lewat via data, via email. Jadi aku cuma mengontrol marketnya aja dan kontraktornya aja. Kalau masalah perusahaan, administrasi, dan semuanya, itu Pak Sony yang mengatur. Karena beliaulah direkturnya. Aku komisaris sekaligus presiden direkturnya. Berarti dugaanku selama ini benar ya? Tapi aku bisa bantu kamu. Ternyata suami aku emang beneran selingkuh. Aku pikir itu hanya halusinasi aku. Mungkin aku hanya... Kamu punya bukti? Aku nggak punya bukti. Aku ini kan baru habis melahirkan. Mana anakku yang pertama masih masa-masa toddler. Novi, aku mungkin untuk slip gaji ini tidak bisa membantu kamu. Tapi untuk perselingkuhan suami kamu dan karyawan aku, mungkin aku bisa bantu. Karena pada dasarnya, kantor ini tidak boleh berpacaran satu kantor. Kalau suami kamu melanggar, masa aku bisa turun tangan. Daripada kamu bersedih. Ya, aku mohon sama kamu Fajar, bantu aku. Aku janji apapun yang kamu mau aku lakuin, asalkan kamu mau bantu aku. Kamu udah punya anak ya? Kasihan anak kamu. Aku pasti bantuin kamu. Boleh aku pinjam? Selamat pagi, Pak Sony.
Tolong dong, saya minta tolong cekkan berkas manajer atas nama Pacul. Iya. Terus juga kirim bukti-bukti slip gajinya ya. Iya, sebentar lagi saya telepon lagi Pak Sony. Assalamualaikum. Yuk, lagi. Kamu belum makan? Karena memang dari pagi aku belum makan. Aku juga belum masak, Bibi masih belum datang karena ini kepagian. Kalau misal aku bawa ke suatu tempat, biar kamu makan atau minum? Nggak usah Pak, saya akan meninggalkan anak-anak saya kepada ibu saya. Ibu saya lagi sakit-sakitan, nggak mungkin saya juga membuang-buang waktu untuk menghabiskan waktu sama Bapak. Novi, aku ini mantan kamu, nggak usah panggil Bapak. Yang kerja sama aku itu suami kamu. Dan aku juga nggak tahu kalau semisal aku di kemudian hari bisa bertemu dengan waktu yang seperti ini, dengan kondisi seperti ini sama kamu. Sekarang kamu nggak usah menolak ya, meskipun kita tidak jodoh, meskipun kamu sudah menikah, tapi percayalah, aku masih tetap mencintai kamu. Selamat kamu. Kamu nggak mau mampir dulu? Aku anterin kamu beli-beli ya. Ayo, naik mobil aku. Ayo, Novi. Iya, ini rumahku. Ayo. Udah, nggak usah dipikirin masalah suami kamu. Permisi ya. Kasihan sih. Punya suami nggak bertanggung jawab. Mang, gerbang tutup nanti, Mang. Udah, yang sabar. Ujian hidup memang kayak gitu. Novi, kamu yang sabar ya. Aku juga minta maaf karena sudah membiarkan kamu menikah dengan orang yang seperti itu. Aku juga memang gak pantas ngomong seperti ini sama kamu setelah aku meninggalkan kamu. Tapi aku mau berupaya mungkin. Nanti aku mau telepon direktur aku atau karyawan aku. Aku mau bilang aku mau jadi karyawan nyamar, karyawan magang, untuk melihat bagaimana sikap suami kamu. Karena bagaimanapun aku tidak bisa berinteraksi dengan karyawan. Aku atasan yang punya, aku atasan yang paling tinggi, aku foundernya. Sedangkan pihak pelaksana, direktur pelaksananya cuma Pak Sony. Yang jelas Pak Sony yang paham semua karakter karyawan, terutama HRD aku. Aku makasih ya sama kamu. Kamu udah masih peduli sama aku. Kamu masih kasihan sama aku. Sebenarnya aku udah cukup sabar selama ini. Pacul itu berubah semenjak 1 tahun yang lalu. Dia udah nggak sayang sama aku. Dia nggak pernah, jarang tidur bareng sama aku. Dia pulang juga udah jarang ke rumah. Kalau pulang itu pun kadang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Padahal kan Pacul itu tahu aku tuh lagi posisi hamil. Dan sampai sekarang pun saat aku melahirkan, Pacul itu nggak ada. Dan setiap bulannya Pacul itu cuma memberikan aku uang 500.000. 1 bulan itu nggak cukup. Aku aja beli pempes aja udah nggak kuat. Anak aku semuanya udah, bukan aku kasih pempes lagi, tapi udah kasih aku popok kain. Sabar ya. Ya memang ujian manusia itu beda-beda. Kamu jangan baby blues. Meskipun gaji suami kamu tidak ada, tapi kamu jangan sampai melakukan hal tindak kriminal terhadap suami kamu. Kalau misal kamu butuh apa-apa, kamu tinggal telepon aku aja. Iya, tapi masa suami aku tuh nggak ngerti. Aku tuh kan masih baru melahirkan, aku masih menyusui, aku masih di tahap nifas, aku masih di tahap mental aku masih belum stabil. Ya mungkin aja aku masih belum baby blues, tapi kan ini gejala untuk aku udah nggak kuat mental. Udah, sabar. Kamu boleh bercerita sama aku, tapi
Tidak untuk semua kamu ceritakan sama aku tidak mau mendengar semua tentang permasalahan kamu karena aku sadar diri aku orang luar. Cuman kita fokus terhadap permasalahan yang sekarang. Aku bakal bantu kamu. Aku sebisa mungkin, seusaha mungkin ya, berusaha ingin tahu juga apakah benar Pacul itu berselingkuh atau tidak dengan karyawan-karyawan aku yang lain. Ya, aku berharap sih suami aku tuh nggak selingkuh. Cuman dari gerak-gerik dia, dari kadang dia teleponan kalau di rumah. Udah, sekarang kamu positif thinking aja. Ya seperti itulah orang udah letting, dia masih nerobos. Kamu makan dulu ya, kita udah sampai di mall. Selamat datang. Ambil tiket Anda, silakan masuk. Ambil tiket Anda. Kamu kenapa masih peduli sama aku? Bukannya sesama manusia harus saling peduli? Gak ada salahnya kan kalau misalnya aku membantu kesusahan orang lain. Tapi aku tidak mau ikut campur tentang masalah keluarga kamu. Dan aku juga tidak mau dibilang sebagai orang perebut istri orang atau sebagai orang yang tidak tahu diri. Aku begini karena Pacul masih karyawan aku. Itu pun aku cuma mau membantu menangani kasus perselingkuhannya. Dan aku pura-pura nyamar sebagai karyawan magang. Bukan untuk membantu kamu untuk menanyakan di mana uangnya, kemana gajinya, karena itu udah hak Pacul sendiri. Tapi Parkir mobil dulu. Pacul sendiri nggak mau parkir di situ. Oh, boleh. Tapi Pacul sendiri pernah bilang sama aku, nanti setelah aku melahirkan, aku akan diceraikan. Udah, omongan orang masih emosi ya kayak gitu. Nanti kamu ngomong baik-baik. Kalau misal cerai harus ada alasannya. Sayang, bentar lagi aku mau belanja dong. Yang banyak banget, boleh kan? Boleh kok sayang. Aku udah nyiapin beberapa ATM untuk kamu berbelanja sayang. Gitu. Jadi aku boleh ambil apa aja yang kamu mau. Tentu saja sayang. Oh, kamu memang yang terbaik. Lama banget sih. Oh, ini udah. Yuk. Ya. Mas. Kasih cinta. Gak nyangka ya. Mall ini sangat bagus dan recommended banget buat kita berbelanja dan ya, bersantai seperti anak-anak ini. Halo. Ya, begitulah. Tapi sayang, suatu saat nanti kamu itu ada niatan buat nikahin aku nggak sih? Pastinya sayang. Aku percayain lagi buat kamu ya sayang ya. Aku bakal nikahin kamu dan akan menafkahi kamu lebih daripada istri pertamaku sayang. Bener. Iya sayang, aku benar-benar menyayangi kamu secara kamu nggak pernah ngerepotin aku. Kamu selalu mensupport aku sayang. Berbeda dengan istri pertama aku. Yang aku begini, dia selalu melarang aktivitas aku. Ya, jangan disamakan non sayang. Setiap orang kan berbeda. Ya, mungkin istri kamu kurang update atau kurang peduli juga sama kamu. Oh iya sayang, boleh nggak kalau bulan depan uang belanja aku itu ditambah? Tenang sayang, aku udah menyiapkan seluruhnya untuk kamu. Bahkan ATM baru aku udah aku sediain buat kamu sayang. Bener sayang? Iya. Waduh, kalau kayak gini kan aku tambah cinta sama kamu. Jadi berarti per bulan depan aku boleh nggak
Jadi kan sekarang uang aku dari kamu itu sudah 150 juta satu bulan. Nah, buat bulan depan, ya kan kalau 200. Tenang sayang, aku udah menyiapkan beberapa proyek yang akan membuat aku akan makin kaya. Gitu. Iya sayang. Jadi makin cinta aku sama kamu kalau kayak gitu. Secara aku kan manajer sayang. Tentunya semua pengeluaran ataupun proyek-proyek yang akan berjalan, tentunya aku yang handle gitu sayang. Itu kan yang 200 juta uang pokok nih sayang dari kamu. Ya. Yang pasti kan aku harus ada tambahan lah ya, siapa tahu kan tambahan mendadak gitu sayang. Gini sayang, apa namanya, gimana ya ngomongnya jadi nggak enak. Tenang sayang, apa yang nggak buat kamu sayang? Aku serius kok sama kamu. Kalau kamu masih meragukan cinta aku sayang, aku bakalan belikan kamu mobil kantor. Kan banyak yang nggak kepake tuh. Nanti aku akan ambil mobil tersebut dan aku kirimkan ke rumah kamu sayang. Nggak mau ah, aku nggak mau sama fasilitas kantor. Ntar kan ketahuan teman-teman yang lain sayang. Sayang, udah kamu tenang aja. Aku orang berpengaruh di kantor aku sayang. Ya justru orang berpengaruh itu sayang. Aku itu maunya mobil yang baru. Masa kamu gak bisa sih belikan aku mobil yang baru? Sayang, ditambah lagi dong korupsinya. Lebih banyak lagi korupsinya. Kesayangan kamu kayak gini mau dikasih mobil kantor. Seharusnya sayang kamu itu belikan aku mobil pribadi atas nama aku yang terbaru sayang, bisa kan? Bisa dong, masa enggak? Masa pacar aku nggak bisa belikan aku mobil pribadi? Kan gak mungkin. Iya sayang. Iya sayang, aku akan berjuang untuk kamu dan aku akan segera membelikan mobil terbaru buat kamu. Kamu maunya apa sayang? Kalau yang sekarang yang paling terbaru sih, kalau orang-orang pusat yang make sepertinya Rubicon deh. Aku bisa kok beliin kamu itu sayang. Tenang sayang, perusahaan aku lagi gacor-gacornya. Tapi aku nggak mau Rubicon sayang, terlalu besar. Boleh nggak aku minta Mini Cooper? Itu kayak punyanya istrinya artis, kayak yang dipakai Nagita Slavina, yang dibeliin sama Raffi Ahmad. Oh, tenang sayang. Kamu mau Mini Cooper? Oh, tenang aja sayang kalau gitu. Cocok tuh kan sayang buat perempuan. Iya. Keren aku pasti kalau naik itu sayang. Kamu memang imut. Iya ya. Kenapa kak? Mobilnya imut sama seperti aku. Aku nggak kepikiran kalau Mini Cooper itu bakal menjadi tumpangan kamu yang paling termewah. Secara aku nggak mau kamu kepanasan saya. Mohon maaf ya. Kemarin aku melupakan seluruhnya kepada tentang seluruh waktu aku yang terbuang sia-sia bersama kamu sayang. Tapi sekarang aku perbaikin dengan cara yang paling gak akan kamu terlintas di dalam pikiran kamu. Apa itu? Aku akan membangun proyek baru sayang. Terus nantinya proyek itu akan dihandle oleh kamu. Dihandle oleh aku? Iya sayang, secara kan kita satu kantor. Tapi sayang, apa enggak karyawan yang lain curiga tuh? Tenang sayang, kan ada aku yang jelas-jelas udah memegang kekuasaan yang sangat amat terpercaya. Tenang sayang, kalau cuman urusan Pak Sony, aku bisa menghandlenya dan aku bisa mengakalinya sayang. Gitu ya? Iya sayang. Nantinya apa kamu nggak ada cita-cita buat beliin aku rumah? Oh, udah aku pikirin itu sayang. Nah,
Sesuai tadi apa yang aku telah bicarakan sayang, tanah tersebut sebenarnya luas 200 hektar. Namun tanah tersebut aku telah bagi dan menjadi hak milik aku yang aku rencanakan akan diatasnamakan dirimu sayang. Nah, itu benar sayang. Itu benar buat aku. Iya sayang. Tapi ini aman kan sayang? Nggak Aman, bakalan sayang. keendus sama orang-orang. Orang kantor maksud kamu? Nggak akan sayang. Secara Pak Sony akan amat sangat percaya sama aku. Aku udah bilang sama dia bahwasanya Pak ini akan membuat perusahaan kita amat sangat membludak seperti itu. Cuman masih belum ditandatangani saja oleh Pak Sony sayang. Aku selipkan di sebelah sana sayang. Oh, jadi begitu. Iya sayang. Aduh, gimana ya sayang? Aku nih sekarang nggak tahu deh mau ngomong apa lagi sama kamu. Cuman yang mau aku bilang sekarang sama kamu, makasih banyak ya sayang. Kalau kayak gini tuh aku semakin cinta banget sama kamu. Jadi tolong sayang, kalau bisa sih semuanya tuh dipercepat, bisa kan? Iya sayang, kamu tenang aja ya. Aku akan mempercepat segala urusan ataupun kepentingan kita berdua. Aku juga udah memikirkan bagaimana cara menelantarkan istri aku sayang, beserta keluarga kecil aku, beserta anak aku yang 3 itu sayang. Iya sayang. Tenang sayang, ATM aku akan segera aku berikan sama kamu. Tapi kapan? Ya nanti pulang dari sini aku akan langsung berikan sama kamu. ATM aku sekarang udah ada 4 sayang. Nah 1 ini memang istri aku tahu. Kalau yang 3 nggak tahu dia gitu sayang. Ini semuanya akan aku berikan sama kamu gitu sayang ya. Boleh deh sayang. Ya udah. Terus sayang, ini dong pesenin mobilnya dulu dipercepat. Oh, bisa kan? tenang sayang, bisa kok. Udah. Tenang sayang. Biar cepet diinden, biar kita cepet. Aku soalnya sudah pada gatal sayang pengen naik mobil. Soalnya teman-teman aku itu pada naik mobil semua. Biar aku nggak kalah sayang. Masa kamu nggak malu sama yang lain gitu? Oh, oke sayang kalau gitu aku pesenin sekarang sayang. Alhamdulillah ya, ternyata masih ada orang baik. Fajar juga masih peduli sama aku. Emang Fajar yang paling mengerti dari dulu. Tapi kenapa ya aku bisa putus gitu aja sama Fajar? Seandainya waktu bisa terulang, mungkin aku bisa menikah sama Fajar, mungkin aku akan hidup bahagia. Tapi udahlah, sekarang kan aku emang nasib aku seperti kayak gini. Aku menikah sama Pacul, awalnya aku bahagia, tapi di tengah perjalanan hidupku malah seperti ini. Udah bertahun-tahun aku gak ketemu Fajar. Fajar tetap baik sama aku. Tapi apa Fajar udah punya keluarga atau belum ya? Tapi yang tadi aku lihat, dia masih berpamitan dengan mamanya, bukan sama istrinya. Kenapa Fajar belum menikah ya? Kok aku jadi kepikiran Fajar sih? Sebenarnya dari awal kan aku kepikiran sama suami aku. Tapi bagaimana kalau misalnya suami aku memang beneran selingkuh? Apa aku siap menerima semua kenyataan ini? Terus bagaimana anak-anak aku? Terus aku nggak tahu harus kayak gimana lagi. Aku nggak tahu jalannya seperti apa. Apa ini akan berlanjut atau berpisah? Tapi aku yakin suami aku akan menceraikan aku. Dan dia juga pernah bilang sama aku kalau setelah melahirkan aku akan diceraikan. Aku harus siap menerima kenyataan ini. Aku harus bisa.
Mas Fajar lama banget ya. Kalau kayak ini kan malah membuang-buang waktu. Aku masih ada anak aku yang aku harus urus. Mana ibu aku juga sakit-sakitan. Terus bagaimana kak masa depan anak-anak aku kalau misalkan aku cerai? Gimana makannya? Iya, aku sudah kenyang. Kamu makan sama piring-piringnya? Piringnya udah dikembaliin sama mbaknya tadi. Minumnya enak? Fajar, sekali lagi makasih ya kamu udah peduli sama aku. Cuman kamu yang masih peduli sama aku. Oke, sama manusia itu harus saling sama peduli. Apalagi kamu hamil. Kalau hamil, setahu Aku aku. sudah melahirkan. Oh, sudah melahirkan. Sorry. Berarti aku di mobil kurang fokus mendengarkan semuanya. Kalau orang sudah mau melahirkan atau sudah lahir, itu kan harus makan banyak karena kamu sudah menyusui kan. Jadi air susu kamu harus selalu terisi. Jadi kamu gak boleh kekurangan makan. Kasihan anak kamu. Umur berapa anak kamu? Anak aku masih umur 5 bulan. 5 bulan. Masih kecil, masih lucu-lucunya ya. Mau nambah lagi? Enggak usah. Ya, aku berharap semua permasalahan kamu dengan suami kamu cepat selesai ya. Semoga permasalahan kamu dengan keluargamu cepat menemukan solusi dan cepat menemukan kejelasan. Aku harap sih begitu. Cuman yang aku pikirkan adalah masa depan anak-anak aku. Karena aku yakin suamiku akan menceraikan aku. Karena janji dia setelah aku melahirkan dia akan menceraikan aku. Cuman yang aku pikirkan adalah anak-anak aku bagaimana ke depannya. Kalau misalkan aku meninggalkan anak-anak aku untuk bekerja, lantas siapa yang mau mengurus ibu aku? Ibu aku lagi sakit-sakitan, aku nggak mungkin juga meninggalkan anak-anak aku. Aku bingung. Oke. Kalau kamu bersedia, aku siap menjaga kamu dan anak kamu. Aku siap menikahi kamu kalau semisal kamu memang benar-benar diceraikan oleh suami kamu. Fajar, kamu itu orang kaya, kamu itu sukses. Gak mungkin kamu mendapatkan wanita yang seperti aku. Kamu bisa saja memilih wanita yang lebih berkarir, yang lebih sukses, yang tidak mempunyai anak. Kalau kan udah janda. Aku gak pernah berpikir seperti itu. Aku cuma berpikir dunia ini cuma tempat tinggal, hanya sementara. Ibaratkan cuma sebatas mimpi. Tapi kehidupan yang sebenarnya adalah di akhirat. Rasulullah aja ketika ada janda yang tidak berdaya, dia nikahi. Tapi Rasulullah niatnya menikahi seorang janda bukan untuk hawa nafsu semata, tapi karena memang dia benar-benar ingin membantu keluarga itu. Iya Fajar, aku ngerti. Cuman kamu nggak pantas ngedapetin aku. Anggapannya kamu itu membuang berlian hanya mendapatkan seekor sampah. Sampah kalau dia bilang bisa beli berlian. Aku cuma ingin bermanfaat dan aku tidak mau bohong dengan perasaan hati. Kenapa memang kalau semisal aku kaya, apa aku nggak boleh menikah dengan janda? Ya karena masih banyak yang mengantri untuk mendapatkan kamu yang lebih baik, lebih sempurna, yang lebih cantik. Tapi tidak sesuai dengan keinginan aku. Semuanya mencintai aku karena harta aku. Semua mencintai aku bukan karena diri aku. Aku pengen mencari kehidupan yang tenang. Karena semua harta aku pada hakikatnya bukan milik aku. Semuanya cuma titipan. Aku bekerja juga untuk orang tua aku. Sekarang orang tua aku sudah punya rumah semuanya. Aku cuma tinggal cari istri. Toh rumah aku juga lebar, bisa dibuat tinggal anak-anak kamu. Di belakang juga ada. Tapi kita tidak perlu membahas sampai ke arah sana. Karena aku tidak mau mendoakan kamu berpisah dengan suami kamu. Itu cuma omongan atau bahasan-bahasan yang ya kalau semisal terburuk aja. Lagi minum. Kamu harus relax, kamu harus tenang. Karena perjalanan kamu sama anak-anak kamu masih panjang. Perhatikan dari tadi, kayaknya itu karyawan aku deh, apa dia bolos kerja ya? Yang perempuan yang aku kenal, dia udah lama di kantor.
Fajar, yang baju merah itu suami aku. Pacul maksudnya? Iya, suami aku. Bener kan dia sama wanita lain? Kamu sabar dulu ya, jangan gegabah. Biar aku yang ngomong, tapi bukan untuk kamu. Formalitas saja. Seakan-akan aku menegur dia karena sudah berpacaran di luar jam kantor dan melanggar tatanan prosedur perusahaan. Kamu kalau mau ikut di belakang nggak apa-apa, ya? Ya aku ikut. Ayo. Seperti ini sayang. Kayak gini yang aku mau. Mas, Ibu Sherly, Iya Pak. tolong jelaskan siapa saya, posisi saya sama pria ini. Beliau Pak Presiden Direktur. Terus yang mempunyai semua. jam kantor ya hari ini? Apa bertemu klien di mall? Ada perencanaan. Perselingkuhan? Tidak Pak. Saya kelihatan di belakang kaca, kalian pegangan tangan. Dan setahu saya Pak Sony juga tidak ada pengutusan dari manajer, dari karyawan, dari staf untuk bertemu di luar. Berarti kalian bolos dong, korupsi waktu. Kita bisa jelasin Pak. Iya, gak usah dijelaskan. Saya dari tadi udah mentelaah semuanya. Istri kamu kan? Kebetulan istri kamu datang ke rumahku. Dan kebetulan juga istri kamu adalah teman baik aku. Kebetulan maksud kamu juga. apa, Mas? Maksud kamu apa ini semua? Kamu berhari-hari nggak pulang, kamu berhari-hari meninggalkan anak kamu sendiri yang baru saja melahir. Kamu tinggalin gitu aja. Terus kamu berduaan di sini sama perempuan lain. Aku bekerja kok. Aku ada meeting. Bohong. Aku sudah bicara sama pimpinan kamu. Ternyata kamu tiap bulan kamu ada gaji. Kamu bilang nggak ada. Gaji kamu selalu ditahan. Kamu cuman apa? Kamu cuma ngasih 500 per bulan. Kamu bikin apa itu, Mas? Karena di perusahaan harus. Pak Cul, jangan coba-coba bilang seperti itu. Oke, ini istri kamu. Kalau ke orang luar, kamu sama saja menjelekkan perusahaan aku. Dan kamu tahu apa hukuman bagi karyawan dan manajer kalau bermain di belakang dan kalau pacaran sesama sekantor? Saya mengerti Pak. Ya sudah, kalau mengerti kamu angkat kaki dari situ. Termasuk Sherly. Kategori C kan? Pak, sebenarnya tadi kita itu salah paham. Kasus yang pertama, kamu pacaran sesama pegawai kantor. Kasus yang kedua, kamu menjelekkan nama kantor dengan bilang gaji ditahan. Kamu juga bilang gaji kamu cuma 500. Dan yang paling fatal, kamu tidak mengakui kesalahan kamu semuanya. Terus apa yang harus saya berikan terhadap kamu? Keringanan? Kamu masih 2 bulan masuk di kantor saya. Sherly, kamu udah 2 tahun lebih sama saya. Saya tahu kamu karena kamu sering akrab dengan direktur saya, direktur kepercayaan saya. Tapi kamu bermain belakang di kantor saya. Kamu sama Novi, kamu jelaskan di rumah atau di pengadilan. Silahkan angkat kaki dari sini. Apa lagi yang harus dijelaskan? Apa lagi? Aku ingat saya. Aku tagih janji kamu. Ceraikan aku sekarang. Maafin aku Novi, menelantarkan istri sesolehan. Berkas pemecatan kamu biar dikirim sama Pak Sony ke kantor. Saya bos. Sama, Saya juga dipecat bos. percayaan saya cuma sekali. Untuk kedua kalinya saya tidak ada. Biar saya telepon Pak Sony untuk menyiapkan semua berkas-berkas pengunduran diri kamu secara tidak terhormat dan tidak dapat pesangon. Novi,
sabar ya. Kadangkala apa yang kita harapkan di dunia itu tidak sesuai dengan harapan kita. Kadangkala cita-cita yang kita inginkan juga tidak sesuai dengan cita-cita kita. Aku berharap kamu jangan langsung mengambil omongan aku yang tadi. Dalam Islam, kalau bercerai itu harus menunggu 40 hari. Aku juga nggak buru-buru untuk melamar kamu. Terserah kamu nerima lamaran aku apa tidak. Hari ini aku sedikit lega, Fajar, karena aku udah tahu memang keberadaan suami aku memang selingkuh. Kalau dari kemarin kan itu hanya bayangan aku dan hanya aku menerka-nerka. Tapi kalau sekarang aku sudah lega karena aku memang memergoki suami aku selingkuh. Dan untuk menjawab lamaran Fajar, aku masih membutuhkan waktu yang lebih lama lagi karena aku masih menyembuhkan luka aku dan aku akan mempersiapkan untuk bagaimana ke depannya anak-anak aku. Dan perlu kamu tahu, yang jelas aku pasti akan menyayangi anak kamu seperti anak aku juga. Ya, aku berharap kamu cepat selesai dengan suami kamu. Aku melihat dari wajahnya sudah tidak meyakinkan dia seorang laki-laki bertanggung jawab. Aku juga tidak yakin kenapa Pak Sony juga menerima karyawan yang tengil petakilan wajahnya kayak seperti itu. Gak jelas, kayak nggak bisa kerja. Ya namanya manusia, Mas, kita tidak bisa melihat orang itu dari covernya. Kadang covernya baik, di pertengahan jalan dia malah melakukan hal-hal buruk. Terus habis ini kamu tinggal di mana? Aku akan tetap kembali tinggal di rumah ibu aku bersama anak-anak aku untuk sementara waktu. Kalau semisal suami kamu nanti mengambil asuh anak kamu? Tidak mungkin, Mas. Karena anak-anak aku masih dalam lindungan aku. Apalagi yang masih kecil, yang masih bayi. Tidak mungkin. Kalau kamu butuh sesuatu di pengadilan, atau kalau kamu butuh sesuatu untuk perceraian kamu bisa hubungin aku. Aku 48 jam siap membantu kamu. Terima kasih karena kamu sudah ada di samping aku. Oh iya, sebentar lagi aku antar kamu kemana? Ambil barang dulu di rumah kamu sama suami kamu, apa langsung ke rumah ibu kamu? Nggak usah, biar aku naik angkut aja seperti tadi. Jangan, kasihan kamu habis melahirkan. Rumah kamu tetap yang dulu kan? Masih tetap. Berarti masih di kampung dong? Iya, Ya udah, aku antar kamu di kampung. Sekalian aku pengen refreshing di kampung. Di kampung kamu kan ada villa bagus. Boleh kalau misalkan Mas Fajar nggak keberatan.